Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ibu Murtafia, SPD, MPD. Baik, perkenalkan nama saya Nurmaya dengan NIM H0221003, Prodi Pendidikan Matematika kelas MPKMA Angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul proposal mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis untuk meningkatkan pemahaman siswa SMP Negeri 3 Tinambung. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, ketiga, metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang, yang pertama, pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia dikenal masih dalam kondisi tertinggal jika dibandingkan dengan pendidikan negara-negara lainnya, contohnya negara tetangga Singapura, di mana sebagian besar warga negaranya menempuh pendidikan hingga sarjana, sehingga memiliki SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian. Berbeda dengan Indonesia yang masih memiliki jumlah putus sekolah cukup tinggi, sehingga sebagian besar ekonomi masyarakatnya masih berada di level menengah ke bawah. Hal ini berkaitan dengan mutu pendidikan. Ada beberapa indikator dalam peningkatan mutu pendidikan, antara lain melalui peningkatan kinerja guru, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Kedua, matematika. Matematika juga dipandang sebagai salah satu cabang ilmu yang sulit dan tidak menyenangkan. Namun, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode pembelajaran yang tidak menarik, guru masih menggunakan metode pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru, sehingga siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Adapun pendapat lain menurut update 2014, matematika merupakan induk dari pengetahuan manusia. Berbagai cabang matematika mulai dari aljabar, statistik hingga kalkulus memiliki terapan pada semua ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Matematika kemudian berkembang menjadi dua bagian. Pertama adalah matematika murni atau matematika sains yang diperuntukkan bagi matematika itu sendiri sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang. Kedua adalah matematika terapan, di mana cabang-cabang ilmu lainnya mengadopsi matematika yang dikembangkan oleh matematika murni untuk dapat digunakan pada cabang-cabang ilmu tertentu. Yang ketiga, media interaktif. Penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran harus selalu ditingkatkan karena untuk membantu peserta didik menumbuhkan semangat belajarnya kembali setelah adanya masa pandemi selama 3 tahun terakhir ini. Minat belajar. Minat belajar merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa dengan minat belajar yang tinggi terhadap pelajaran matematika dapat memberikan perhatian lebih dalam pada saat proses pembelajaran berlangsung, begitu juga sebaliknya. Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa minat belajar sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa, maka peningkatan minat belajar dinilai harus dilakukan. Yang keempat, peta konsep. Peta konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Adapun solusinya, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peta konsep adalah bagang atau gambar berupa
ilustrasi grafik yang menjelaskan sesuatu yang memuat hubungan antara beberapa konsep dengan konsep lain, yang ditunjukkan atau diwakili oleh kata kunci dan dihubungkan dengan garis, sehingga mereka dapat menggambarkan pemahaman singkat dan mudah dipahami. Penggunaan media peta konsep sangat penting karena media peta konsep membantu membuat informasi abstrak menjadi konkret dan dapat meningkatkan daya ingat suatu konsep dalam suatu materi pelajaran karena materi disajikan secara ringkas dan dengan menghubungkan konsep satu dengan yang lain dan diwakili oleh kata kunci sebagai bentuk pengingat dan tanda suatu konsep. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SMP Negeri 3 Tinambung. Kedua, bagaimana pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis terhadap pemahaman konsep matematika siswa SMP Negeri 3 Tinambung. Tujuan penelitian: mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SMP Negeri 3 Tinambung. Menganalisis pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis terhadap pemahaman konsep matematika siswa SMP Negeri 3 Tinambung. Adapun manfaat penelitian bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi pihak lainnya. Bagi guru, meningkatkan pemahaman konsep matematika, meningkatkan motivasi belajar matematika, dan meningkatkan hasil belajar matematika. Bagi guru, memperoleh media pembelajaran inovatif dan menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Bagi siswa, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dan bagi pihak lain, yaitu memberikan sumbangan bagi pengembangan media pembelajaran matematika yang efektif dan efisien. Spesifik produk yang diharapkan. Yang pertama, interaktif. Media pembelajaran dapat berinteraksi dengan siswa sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan mandiri. Berbasis peta konsep dinamis. Media pembelajaran menggunakan peta konsep dinamis untuk membantu siswa dalam memahami konsep matematika secara lebih mudah dan bermakna. Menarik. Media pembelajaran memiliki desain yang menarik dan mudah digunakan oleh siswa. Efektif, media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa secara signifikan. Bab 2, tinjauan pustaka. Kajian pustaka. Yang pertama, media pembelajaran. Menurut Arsyad dalam An-Nisa 2014, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Rohani 2019, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Kedua, pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep matematika masih rendah di kalangan pelajar, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Penggunaan pendekatan pembelajaran harus menjadi perhatian utama untuk memperoleh pemahaman konsep yang baik. Pendekatan matematika realistik atau MPR dapat dijadikan sebagai solusi dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Yang ketiga, peta konsep. Peta konsep menurut Iskandar dalam Marisa 2020 adalah diagram yang dibentuk atau disusun untuk menunjukkan pemahaman seseorang tentang suatu konsep atau gagasan yang mempunyai struktur berjenjang dari yang bersifat khusus dilengkapi dengan garis-garis penghubung yang sesuai. Pembelajaran interaktif. Pembelajaran dalam pendidikan mengambil beberapa bentuk tergantung pada kemampuan masing-masing individu, terutama guru, fasilitas, metode, siswa, skenario, dan keadaan. Namun tujuan dasar memperkenalkan pembelajaran interaktif tetap sama, membuat pembelajaran menyenangkan bagi siswa di luar kelas. Pembelajaran selalu membutuhkan interaksi agar materi lebih mudah diakses dan dipahami, serta agar siswa tidak bosan. Interaksi terjadi
ketika siswa bertindak sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan terlibat dalam pembelajaran dengan memberikan tindakan yang akan merespon melalui materi yang tersedia. Amir Rukmini dan kawan-kawan 2023. Kerangka fikir. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Faktor penyebabnya, metode pembelajaran yang kurang menarik, media pembelajaran yang tidak tepat, dan kurangnya motivasi siswa. Solusi, mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis. Tujuannya, untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Spesifikasi produk interaktif berbasis peta konsep dinamis, menarik, dan efektif. Kajian pustaka, konsep matematika, peta konsep, pembelajaran interaktif, media pembelajaran, penelitian terdahulu. Metode penelitian, jenis dan model pengembangan, waktu dan tempat, subjek, prosedur, instrumen, teknik analisis data. Jadwal penelitian, daftar pustaka, lampiran. Bab 3, metode penelitian, jenis dan model pengembangan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan research and development, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk. Pemilihan jenis penelitian ini didasari oleh tujuan penelitian yang ingin mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis berupa meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Model penelitian yang digunakan adalah model R dan D. Dengan model ED yang dikembangkan oleh Robert Marby, Bridge, Sugiono 2019, EDI merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 3 Tinambung yang berada di Jalan Amanawiwan, Desa Palece, Kecamatan Limboro, Kabupaten Pulau Limandar, Provinsi Sulawesi Barat. Subjek penelitian, subjek uji coba produk hasil penelitian adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Tinambung. Prosedur penelitian, yang pertama analisis. Analisis berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan sehingga dapat ditentukan produk apa yang perlu dikembangkan. Kedua, design. Desain merupakan kegiatan perencanaan produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Development, tahap pengembangan melibatkan pembuatan pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis. Implementation, tahap penilaian melibatkan mengevaluasi efektivitas pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis. Evaluation, tahap evaluasi melibatkan pembaruan dan perbaikan berkelanjutan pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis. Instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner analisis kebutuhan. Kuesioner ini diberikan kepada guru matematika dan siswa SMP Negeri 3 Tinambung untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan dihadapi dalam pembelajaran matematika. Kuesioner ini memuat pertanyaan tentang kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami konsep matematika media pembelajaran yang digunakan saat ini. Media pembelajaran digunakan saat ini, minat dan referensi siswa terhadap media pembelajaran interaktif. Yang kedua, tes kemampuan awal matematika. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal matematika siswa sebelum mengikuti intervensi. Tes ini memuat soal-soal yang terkait dengan materi matematika yang akan diajarkan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis. Yang ketiga, tes pemahaman konsep matematika. Tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman konsep matematika siswa setelah mengikuti intervensi. Tes ini memuat soal-soal yang lebih kompleks dan menantang dibandingkan dengan teks kemampuan awal. Keempat, observasi pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis. Aspek yang diamati meliputi keaktifan siswa dalam pembelajaran, tingkat pemahaman siswa terhadap materi matematika, keefektifan media pembelajaran dalam membantu siswa memahami konsep matematika. Kelima, kuesioner umpan balik. Kuesioner ini diberikan kepada guru matematika dan siswa setelah mengikuti intervensi untuk mendapatkan umpan balik terhadap media pembelajaran interaktif berbasis peta konsep dinamis. Kuesioner ini memuat pertanyaan tentang
kelebihan dan kekurangan media pembelajaran, keefektifan media pembelajaran dalam membantu siswa memahami konsep matematika, saran untuk perbaikan media pembelajaran. Teknik analisis data. Analisis kuesioner analisis kebutuhan, kedua analisis tes kemampuan awal matematika, dan tes pemahaman konsep matematika, ketiga analisis observasi pembelajaran, keempat analisis kuesioner umpan balik, dan yang kelima triangulasi data. Itulah pemaparan dari judul proposal saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.